Suci, suci, Tuhan Maha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan tadi Sinode mengeluarkan tema yaitu pembaharuan proses pemilihan jabatan gereja mula-mula. Dan atas renungan kita pada saat ini saya ambil dari ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bersama bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab, proses penangkapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus waktu ditangkap, murid-muridnya dan semua orang yang mengiringi dia lari meninggalkan Tuhan Yesus. Yudas menjual Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dan waktu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, mereka semua lari bersembunyi karena takut, karena ada ancaman dari pemerintah Romawi maupun kelompok agama Yahudi pada saat itu. Bahkan sampai Tuhan Yesus bangkit pun ada yang tidak percaya, seperti Thomas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bulan April tanggal 9 kita telah merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pada tanggal 18 Mei kemarin kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi sejak kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan kenaikannya, ada 40 hari Tuhan berada di dunia ini. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa dia benar-benar telah bangkit. Tuhan Yesus mau mengembalikan iman percaya antara murid-muridnya, dan Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk tugas pelayanan pemberitaan Injil. Dan pembacaan firman Tuhan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus kemarin itu terdapat dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Di sana menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tentang perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan pada ayatnya yang ke-53 di sana menyampaikan bahwa murid-muridnya itu sujud menyembahnya, dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi perpisahan itu tidak membawa duka cita, tapi perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-murid itu membawa sukacita bagi mereka. Dan pembacaan kita pada hari ini pada Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-12 di sana dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini timbul pertanyaan, mengapa murid-muridnya itu harus kembali ke Yerusalem? Karena mereka pada saat itu berada di Bukit Zaitun di Betania, tapi mereka harus pulang kembali ke Yerusalem. Kalau kita baca pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah yang menyebabkan mereka harus kembali ke Yerusalem. Ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul, bahwa mereka harus menunggu baptisan Roh Kudus di Yerusalem.
Bapak Ibu, jadi kenaikan Tuhan Yesus sampai dengan keturunan Roh Kudus itu ada 10 hari. Dan nanti tanggal 28 kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan pembacaan kita saat ini menyampaikan bahwa murid-murid itu mereka kembali ke Yerusalem menantikan janji Tuhan itu, yaitu baptisan Roh Kudus. Dalam penantian itu mereka tidak diam begitu saja. Mereka tidak menunggu dan pasif. Tetapi di dalam masa penantian itu mereka mempersiapkan diri mereka sebelum menerima baptisan Roh Kudus dengan melakukan berdoa bersama-sama sehati, dan mereka melakukan doa dengan tekun dan sehati. Karena itulah mereka terus mempersiapkan diri mereka untuk menantikan keturunan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi murid-murid dan mereka yang bersama-sama dengan murid-murid itu, mereka melaksanakan doa dengan tekun dan sehati. Bertekun menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah berkeras hati atau bersungguh-sungguh. Kata bertekun juga artinya melakukan dengan kesetiaan, tidak berhenti sampai mendapatkan, dan bersedia untuk berkorban. Jadi jika kita bertekun artinya kita bersungguh-sungguh berdoa, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri dan merindukan Tuhan. Bertekun artinya kita juga terus-menerus berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sedangkan bersehati artinya bersama-sama untuk menanggung beban. Orang yang hanya melihat, menonton dan mendengar tetapi tidak terlibat, dia tidak sehati. Kita sehati kalau kita semua ikut terlibat, mendukung secara aktif, ikut serta untuk mensukseskan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita di dalam pelayanan. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita, tetapi Tuhan mau kita bersama-sama merendahkan diri untuk menerimanya. Sehati artinya hati kita harus bersatu, artinya bersungguh-sungguh, berkeinginan untuk ikut terlibat, bukan hanya mendengar dan menonton saja. Tuhan Yesus juga mengatakan hal ini dalam Yohanes pasal 14 kalau kita baca, jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan firman-Nya. Sehati tidak cukup hanya berkata-kata, tetapi harus aktif terlibat secara aktif di dalam pelayanan. Matius 12 ayatnya yang ke-37. Matius 12 ayatnya yang ke-30 kalau kita baca, di sana dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi prinsip kerajaan surga, siapa yang tidak sepakat dan sehati bersama-sama, berarti sedang melawan dan memberontak. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama Tuhan, ia sedang mencerai-beraikan. Sehati artinya sepakat melakukan bersama-sama. Karena di dalam kebersamaan itulah maka akan ada kekuatan. Sedangkan berdoa bersama berarti harus terus-menerus berdoa dengan tekun setiap saat dimanapun kita berada. Tekun berdoa berarti hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan tidak pernah berhenti. Dan di dalam komunikasi itu kita menyampaikan permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dituntun oleh Tuhan. Kalau kita baca dari Lukas pasal 11 ayatnya yang kedua dan seterusnya, di sana disampaikan bagaimana Tuhan mengajar kita berdoa
doa sempurna, yaitu doa Bapa Kami. Dan pada Lukas 18 ayat 7 dan 8, sana dikatakan, dengan doa yang dilakukan terus-menerus dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita, dan Tuhan akan menjawab yang terbaik bagi kita. Dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-40, di sana dikatakan, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan ayatnya yang ke-46 di sana dikatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa begitu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Doa merupakan nafas kehidupan orang beriman. Doa sangat penting dalam kehidupan orang percaya, karena dengan doa adalah alat atau cara satu-satunya kita berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya dengan doa saja adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak dari tekun bersih hati dan berdoa bersama, maka kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi, dampak daripada tekun bersih hati dan berdoa, kita melihat bahwa pada ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah murid-murid Tuhan Yesus, juga beberapa perempuan yang bersama-sama dengan mereka, Ibu Yesus dan keluarga Tuhan Yesus. Jadi sekitar ada 20 sampai 30 orang. Tetapi kalau kita melihat pada ayat yang ke-15, di sana dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyak. 120 orang banyak. Dan dengan bertekun, bersehati dan berdoa bersama, dari hanya 30 kurang lebih 30 orang, jumlah mereka bertambah menjadi 120 orang. Tapi kalau kita membaca lagi pada ayat pasal kedua dari pembacaan kita, pasal kedua dari Kisah Para Rasul pada ayatnya ke-41, di sana dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang, 3.000 jiwa. Jadi ada penambahan. Dan kalau kita baca ayat yang ke-47 dari Kisah Rasul pasal 2 ini, di sana dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itulah dampak dari bertekun, bersehati dan berdoa. Tuhan akan menambah banyak dalam kehidupan kita. Tuhan akan menambah banyak orang-orang yang akan mengiringi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dengan tekun dan bersehati dalam doa bersama, maka juga dapat dilakukan proses pemilihan dengan baik sehingga Matias dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Semua yang terjadi ini adalah dampak daripada bertekun, berdoa, dan bersehati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini telah menyampaikan, yang telah disampaikan dan memberi makna penting kepada kita sekalian, bahwa kita harus percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan kita lihat pada Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Tuhan Yesus katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah kembali, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah naik ke surga. Sekarang kita berada pada masa-masa penantian, di mana Tuhan Yesus yang naik ke surga itu dan telah mencurahkan Roh Kudus itu, Dia akan datang kembali sebagai hakim yang akan mengadili dunia ini. Dan di dalam masa penantian ini juga ada perintah yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita sekalian, yaitu yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 22. Sana dikatakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kamu terima daripadaku, dan janji Tuhan, Kau akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi ada perintah kepada kita selaku orang-orang percaya untuk pergi bersaksi, menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan di dalam kesaksian itu, dan di dalam kita menyaksikan Tuhan Yesus itu, dan jangan lupa untuk selalu tekun berdoa dan sehati bersama-sama. Di dalam masa penantian ini, Tuhan mau supaya kita selaku orang percaya harus melaksanakan tugas dan panggilan itu, dan kita harus hidup di dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, bersedia untuk berkorban. Jadi jika kita bertekun, artinya kita sungguh-sungguh berdoa, mencari Tuhan, merendahkan diri, dan merindukan jemaah Tuhan. Bertekun artinya kita juga terus-menerus berdoa, membaca firman Tuhan, dan rindu untuk bersekutu di dalam ibadat-ibadat. Selaku anak-anak Tuhan, kita harus bersehati, berarti kita selalu harus berada di dalam persekutuan-persekutuan ibadat, bersama-sama melaksanakan pelayanan, dan semua harus terlibat dan merasa terbeban untuk bersama-sama bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena melalui ibadah-ibadah persekutuan jemaat, kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan. Melalui ibadah-ibadah persekutuan jemaat, pergumulan-pergumulan kita bawa untuk didoakan secara bersama-sama. Melalui ibadah dan persekutuan jemaat, setiap orang percaya dapat merasakan sukacita surgawi yang hadir dalam kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Juga selaku orang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh lepas berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan, sehingga ada hubungan harmonis yang terbangun dengan baik. Satu-satunya cara berkomunikasi dengan Tuhan, tidak ada cara lain, hanya dengan berdoa saja. Kita akan berkomunikasi dan berhubungan intim dengan Tuhan, sebagaimana pada Matius 7 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan jaminannya adalah pada ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi tidak akan sia-sia orang yang bertekun dalam doa, karena ada jaminan Tuhan akan menjawab doa-doa yang kita panjatkan, asalkan kita bertekun dan bersehati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan yang pasti kepada kita sekalian. Itulah iman percaya kita, dan kita semua diutus untuk menjadi saksi. Pada ayat yang ke-22 dari pembacaan kita, di sana dikatakan, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Tuhan Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, dan atas ini mengingatkan kita semua
bahwa untuk melaksanakan tugas dan panggilan menjadi saksi, maka kita harus mengerti firman Tuhan, bahwa bahkan hidup kita di dalam firman Tuhan. Karena itu selaku orang percaya yang menjadi saksi harus terus membaca firman Tuhan, sehingga imannya akan bertumbuh dan akan bertumbuh sampai pada titik kesempurnaan. Dan dengan iman yang bertumbuh itu, dia akan digerakkan untuk menyaksikan Tuhan Yesus dimanapun dia berada, baik di dalam kehidupan pribadi, baik di dalam kehidupan rumah tangga, baik di dalam persekutuan, bahkan di tengah-tengah tugas dan pekerjaan. Dia akan menjadi saksi Tuhan. Dia akan menyaksikan tentang kuasa Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan bagi dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita harus ingat bahwa kita berada dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ia akan datang sebagai hakim dan akan mengadili setiap orang. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa hidup ini yang kita jalani ini adalah hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan. Hidup yang dikaruniai oleh Tuhan ini harus kita pergunakan dengan baik untuk menyaksikan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu pergunakanlah hidup kita saat ini sesuai dengan firman Tuhan, agar kita menjadi orang percaya yang bijaksana, untuk selalu bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama, dan hiduplah dalam firman Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan datang, maka kita diperkenankan untuk menyambutnya dan masuk ke dalam kemuliaan, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati jemaat sekalian. Amin.